Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Badruzzaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil survei analisis simpang bersinyal yang saya laksanakan di Jalan Sutisna Senjaya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tanuwijaya. Pertama-tama, mari kita ketahui dulu apa pengertian persimpangan jalan. Persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi di mana dua atau lebih ruas jalan bertemu. Di sini arus lalu lintas mengalami konflik. Untuk mengendalikan konflik ini, ditetapkan aturan lalu lintas untuk menetapkan siapa yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk menggunakan persimpangan. Baik, selanjutnya berikut ini ada beberapa permasalahan di persimpangan. Di antaranya, 1. Terkadang di persimpangan itu terjadi suatu hambatan atau tundaan yang menyebabkan antrian, baik itu oleh kendaraan pribadi, umum, dan lain-lainnya. Lalu ada kemacetan. Kemacetan biasanya terjadi karena adanya kecelakaan atau ada mobil yang mogok atau lain-lain. Lalu kecelakaan lalu lintas akibat adanya konflik antar kendaraan dengan kendaraan dan kendaraan dengan pejalan kaki. Hal ini biasa terjadi ketika salah satu dari pengendara atau pejalan kaki melakukan keteledoran. Misalnya mereka menyeberang dengan sembarangan, atau mungkin pengendara motor yang tidak memperhatikan sekitarnya sehingga bisa mengakibatkan suatu tabrakan. Nah, ini yang seperti tadi, yaitu penyeberang atau pejalan kaki. Mereka juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di lalu lintas. Karena jika mereka tidak mematuhi bagaimana cara menyeberang, yaitu menengok kanan atau kiri lalu menggunakan zebra cross, itu akan mengganggu keadaan lalu lintas. Lalu parkir angkutan umum atau naik turun penumpang. Di Indonesia hal ini sudah menjadi hal yang umum, di mana angkutan umum seringkali parkir sembarangan atau bahkan berhenti mendadak ketika ada penumpang. Ini bisa menjadi salah satu penyebab hambatan atau tundaan yang menyebabkan antrian tadi. Dan selanjutnya naik ke masalah kemacetan. Lalu arah pandang simpang. Arah pandang simpang biasanya mungkin karena keadaan geologi jalan yang kurang baik, pengendalian arah jalannya, sehingga menyebabkan arah pandang simpang yang kurang bagus. Selanjutnya, penyebab permasalahan di persimpangan. Nah, yang pertama, persimpangan merupakan simpul pada jaringan jalan di mana ruas-ruas jalan bertemu dan lintasan kendaraan berpotongan, yang dimana volumenya lebih dari volume 2 yang sangat tinggi. Lalu, desain geometri dan jarak pandang yang buruk. Seperti yang tadi, arah pandang dipengaruhi oleh desain geometri yang tergantung baik atau buruknya. Lalu ketiga, pengendalian persimpangan yang tidak tepat. Misalnya pemasangan lampu lalu lintas atau rambu-rambu yang lainnya mungkin. Lalu yang keempat, kurangnya pengaturan angkutan umum dan penyeberangan pejalan kaki. Seperti yang tadi saya katakan, angkutan umum tidak boleh berhenti sembarangan, tidak boleh parkir sembarangan, karena itu akan mempengaruhi keadaan lalu lintas. Serta penyeberangan pejalan kaki. Pejalan kaki seharusnya menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Mereka seharusnya mematuhi aturan, di mana ketika mereka akan menyeberang, mereka harus menggunakan zebra cross. Lalu, macam-macam konflik di persimpangan jalan.
Nah, yang pertama ada berpencar atau diverging, berpisah atau disebut juga diverging, di mana dua arus berpisah. Biasanya terjadi di persimpangan yang sama lurus. Yang kedua, bergabung atau disebut juga merging, di mana dua arus bergabung. Seperti yang bisa dilihat pada gambar. Seperti itu. Lalu ada berpotongan atau crossing, disebut juga crossing, di mana dua arus berpotongan langsung. Dalam masalah ini, pengendara yang memperhatikan lampu lalu lintas sangat berpengaruh, karena itu akan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Lalu bersilangan atau disebut juga weaving, di mana dua arus saling bersilangan terjadi pada bundaran lalu lintas. Selanjutnya, jenis-jenis persimpangan jalan. Nah, yang pertama, simpang bersinyal. Perpotongan atau pertemuan pada suatu bidang antara dua atau lebih jalur jalan raya dengan simpang masing-masing, dan pada titik-titik simpang dilengkapi dengan lampu sebagai rambu-rambu simpang. Yang kedua, ada simpang yang tidak bersinyal. Perpotongan atau pertemuan pada suatu bidang antara dua atau lebih jalur jalan raya dengan simpang masing-masing, dan pada titik-titik simpang tidak dilengkapi dengan lampu sebagai rambu-rambu simpang. Seperti itu, ada dua. Lalu, kriteria pengendalian persimpangan dengan apil. Apa itu apil? Apil adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang pertama, arus lalu lintas minimal rata-rata lebih dari 750 kendaraan per jam selama 8 jam sehari. Yang kedua, waktu menunggu rata-rata kendaraan sama dengan 30 detik. Yang ketiga, persimpangan digunakan oleh rata-rata lebih dari 175 pejalan kaki per jam selama 8 jam sehari. Yang keempat, tempat yang sering terjadi kecelakaan. Yang kelima, kombinasi dari sebab-sebab yang disebutkan di atas. Yang keenam, karena pada daerah yang bersangkutan dipasang suatu sistem pengendalian lalu lintas terpadu atau ATCS. Selanjutnya, perhitungan waktu alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL. Arus jenuh adalah tingkat arus maksimum pada suatu kaki persimpangan jika lampu pengatur lalu lintas terus-menerus menyala hijau. Diketahui S sama dengan 600 WE, satuannya SMP per jam. WE adalah lebar efektif kaki persimpangan dalam satuan meter. Lalu, perhitungan waktu siklus. Waktu siklus optimal atau CO dengan formula 1,5 dikali L ditambah 5 per 1 dikurangi sigma Ymax dengan satuan detik, di mana L adalah waktu yang hilang dalam satuan detik, sigma Ymax jumlah Ymax untuk semua fase, Ymax adalah nilai Y terbesar untuk tiap-tiap fase, dan Y sendiri adalah perbandingan antara Q dan S. Penentuan waktu tahap. A. Waktu hijau aktual dengan formula HI sama dengan YI Ymax per sigma Ymax dikali CO dikurangi L. HEI atau waktu hijau efektif untuk tahap 1 dengan satuan detik, dan CA waktu siklus optimal dengan satuan detik. B. Waktu hijau efektif dengan formula HIA sama dengan HEI ditambah K dikurangi LI, di mana HAI waktu hijau aktual dengan satuan detik, waktu kuning dengan satuan detik, dan LI lost time pada tahap 1 dengan satuan detik. Nah, sekarang masuk ke metode atau bagaimana saya dari kelompok saya melaksanakan survei ini. Jumlah surveyor 3 lengan simpang dilakukan 2 surveyor menjadi 6 surveyor.
menyurvei volume lalu lintas. Jangka waktu pelaksanaan direncanakan waktu survei selama 2 jam dengan interval waktu survei per 15 menit. Lalu peralatan yang digunakan APP counter dan APP pengukur. Simpang bersinyal yang disurvei yaitu Jalan Sutisna Senjaya, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tanuwijaya. Nah, berikut ini sketsa simpang bersinyal. Dapat dilihat ukuran-ukuran jalannya dan bagaimana bentuk jalannya saling bertemu. Lalu perhitungan hasil survei, volume dan arus jenuh masing-masing kaki. Dapat dilihat dari masing-masing arah, utara, selatan, timur, dan barat, memiliki nilai Q atau volume. Lalu S adalah jumlahnya 4.800, 4.500, 6.600, dan 8.700. Lalu Y perbandingan antara Q dan S. Nah, dari masing-masing arah yang lurus, utara dengan selatan dan timur dengan barat, diambil nilai terbesar yang menjadikan nilai YI max. Lalu dijumlahkan 0,21 tambah 0,14 menjadi 0,35. Lalu mencari L atau waktu yang hilang dengan formula L sama dengan N dikali L tambah R. N jumlah fase yaitu 2, I waktu yang hilang untuk fase 1 atau 2 detik, R waktu semua merah 2 detik, sehingga L yang didapat adalah 10 detik. Lalu perhitungan waktu siklus optimum dengan formula CO 1,5 L ditambah 5 per 1 kurangi sigma Ymax dengan satuan detik. Substitusi nilai L yaitu 10 dan sigma Ymax 0,35, didapatkan hasil 30,8 detik. Lalu perhitungan waktu hijau. AUS maksudnya perhitungan waktu hijau arah utara selatan dengan formula YUS max per IFR kali CO kurangi L. Substitusi nilai masing-masing 0,21 per 0,35 dikali 30,8 kurangi 10, didapat hasil 12,48 detik. Lalu HTB perhitungan waktu hijau timur barat. Substitusi masing-masing nilai 0,14 per 0,35 kali 20,8 nih, didapat hasilnya 8,32 detik. Selanjutnya diagram fase. Terdapat 2 fase, yaitu fase pertama utara selatan, waktu hijau 13 detik, waktu kuning 4 detik, dan waktu merah 12 detik. Lalu fase 2 timur barat, waktu merahnya 17 detik, waktu hijau 8 detik, dan waktu kuningnya 4 detik. Dari warna merah tadi ada waktu yang bersamaan ketika semua lampu sama-sama merah, yaitu 2 detik. Dan waktu yang didapat dari semuanya adalah 31 detik. Nah, itu dia. Terima kasih penjelasan dari saya. Saya Hilman Badruzzaman dari Universitas Perjuangan Teknik Sipil mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.